Selamat datang di Rumah TV Misteri. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Rumah Hening? Sebuah rumah tua di tengah hutan yang menyimpan rahasia kelam dan menjadi saksi bisu tragedi mengerikan. Malam ini, kami akan mengungkap misteri kelam yang melibatkan suara tangisan bayi, boneka-boneka menyeramkan, hingga pesan misterius yang tertulis dengan darah. Apakah kalian cukup berani untuk menyelami kengerian ini bersama kami? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah semua ini benar-benar terjadi atau hanya mitos belaka? Mari kita bahas bersama. Di sebuah desa terpencil yang diselimuti hutan lebat, berdiri sebuah rumah tua yang nyaris tak terlihat dari jalan utama. Warga setempat menyebutnya Rumah Hening, tempat yang jarang disebut namanya karena menyimpan rahasia kelam. Konon, puluhan tahun lalu, rumah itu menjadi tempat pengguguran bayi secara sembunyi-sembunyi. Pemiliknya, seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratmi, dikenal dingin dan tak bersahabat. Dia sering terlihat berjalan di malam hari dengan keranjang besar yang tertutup kain, diikuti aroma busuk yang menyengat. Desas-desus mengatakan bahwa keranjang itu berisi janin-janin tak berdosa, dikuburkan di hutan di sekitar rumah tersebut. Namun, tak ada yang pernah cukup berani untuk mencari tahu kebenarannya. Suatu hari, Bu Ratmi ditemukan tewas dengan cara yang aneh di rumah itu. Wajahnya membiru seperti dicekik, namun tak ada tanda-tanda orang lain yang masuk ke rumahnya. Tubuhnya terbaring di atas lantai ruang tamu yang berdebu, dikelilingi oleh puluhan boneka bayi lusuh yang sebelumnya tidak pernah ada di sana. Boneka-boneka itu terbuat dari kain kotor dan memiliki wajah yang dilukis dengan darah. Salah satu boneka bahkan menggenggam serpihan kuku manusia. Kematian Bu Ratmi yang tak wajar membuat warga desa resah, tetapi tak ada yang berani mendekat untuk memeriksa rumah tersebut. Hingga malam berikutnya, terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumah. Tangisan itu terdengar sayup-sayup, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk siapa saja yang mendengarnya berdiri. Warga akhirnya memutuskan untuk memanggil dukun kampung, Mbah Surti, untuk menyelidiki. Saat Mbah Surti memasuki rumah itu, ia mendapati suasana yang mencekam. Udara di dalam rumah terasa berat, dan bau anyir memenuhi setiap sudut. Saat mencapai ruang tengah, Mbah Surti mendapati sebuah altar kecil yang dipenuhi lilin yang telah meleleh. Di atas altar itu terdapat foto-foto bayi dengan mata yang dicoret menggunakan tinta hitam. Mbah Surti yakin bahwa Bu Ratmi telah menggunakan ilmu hitam untuk melancarkan praktik terlarangnya, dan semua itu kini berbalik menyerangnya. Beberapa hari setelah Mbah Surti melakukan ritual pembersihan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Warga mulai melaporkan kejadian aneh di sekitar desa. Seorang petani melihat sosok bayangan kecil berlari di ladangnya pada tengah malam. Wanita lain mendengar suara bayi menangis di dapurnya, tetapi saat ia memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Lalu, Pak Tarjo, tetua desa, bermimpi didatangi Bu Ratmi yang mengeluhkan rasa sakit di lehernya dan memintanya untuk menggali tanah di belakang rumahnya. Setelah bermusyawarah, warga memutuskan untuk menggali di tempat yang disebutkan. Saat cangkul pertama menghantam tanah, terdengar suara rintihan pelan, seolah tanah itu sendiri hidup. Mereka menemukan tumpukan tulang belulang bayi yang terkubur dangkal, berselimut kain-kain putih kotor yang telah membusuk. Jumlahnya puluhan, mungkin ratusan. Pada malam setelah penggalian, suara tangisan bayi menggema lebih keras dari sebelumnya. Seminggu setelah penggalian, warga menemukan sebuah pesan misterius di dinding rumah Bu Ratmi, tertulis dengan warna merah yang menyerupai darah. Tidak ada yang bisa kabur dari dosa. Sejak itu, Rumah Hening ditinggalkan dan menjadi tempat yang benar-benar tabu. Namun, para pelintas yang melewati rumah itu sering melaporkan mendengar suara bayi menangis atau melihat sosok wanita tua berdiri di jendela,
mengawasi mereka dengan tatapan dingin. Misteri ini tetap hidup di benak warga desa, menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba melawan hukum alam. Rumah hening kini menjadi simbol dosa yang tak terampuni dan cerita seram yang terus menghantui desa itu selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah misteri kali ini di Rumah TV Misteri. Jika kalian merasakan bulu kuduk berdiri atau punya teori sendiri tentang rumah hening, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka cerita-cerita seram seperti ini. Subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat jangan pernah menantang yang tak terlihat.